Instrumen lagu Sueo Rajamu segera terdengar begitu kereta sampai di stasiun Cepu. Stasiun kereta api aktif paling timur di daerah operasi 4, Semarang, Blora, dan Jawa Tengah bagian utara. Cepu merupakan sebuah kecamatan di wilayah Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di kecamatan inilah aku lahir dan menetap. Jenengku Hanifah Khairunisa. Kota Cepu merupakan kawasan yang penting dalam konstelasi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Blora secara khusus dan Provinsi Jawa Tengah secara umum. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa kawasan perkotaan Cepu merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tentu tidak lepas dari perkembangan industri kulinernya. Bicara soal kuliner Cepu tentu tidak lengkap jika kita tidak membicarakan oleh-oleh khasnya. Salah satunya adalah wingko. Ya, meski wingko bukan makanan asli dari Cepu, namun jajanan ini sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu di daerah Cepu dan menjadi oleh-oleh khas. Salah satu merek wingko yang terkenal di Cepu yaitu Wingko Babat Cap Spur Lokomotif milik Pak Suharsono yang berlokasi di Jalan Depo nomor 13 Kadangdoro, Cepu atau sebelah stasiun Cepu. Disinilah produk wingko milik Pak Suharsono diproduksi. Selain wingko, Pak Suharsono juga menjual oleh-oleh lain yaitu egg roll. Usaha ini sudah beliau mulai sejak tahun 1979 dan menjadi industri wingko pertama di wilayah Cepu. Hal ini terlihat dari foto-foto yang dipajang di rumah produksi milik beliau. Selain itu, produk wingko milik Pak Suharsono ini juga sudah memperoleh sertifikat halal sehingga terjamin aman untuk dikonsumsi. Masuk ke area produksi, hawa panas langsung terasa dari tungku pemanggangan. Di area inilah wingko diproduksi, mulai dari pembuatan adonan wingko hingga pemanggangan. Pemanggangan masih dilakukan secara sederhana menggunakan kayu bakar. Pertama-tama, bahan-bahan seperti ketan, kelapa, dan bahan-bahan lainnya dicampur hingga merata. Kemudian, cetakan dialasi menggunakan daun pisang dan diolesi mentega sebelum digunakan untuk mencetak wingko. Wingko kemudian dipanggang. Proses pemanggangannya sendiri dilakukan selama 30 menit untuk 2 kali pemanggangan, bagian atas dan bagian bawah, agar wingko bisa matang secara merata. Proses produksi dilakukan oleh 4 orang, yaitu 1 orang bertugas menyiapkan loyang, 1 orang bertugas mencetak adonan wingko, dan 2 orang bertugas memanggang wingko. Produksi biasanya dilakukan dari pukul 7 pagi. Produksi dilakukan kurang lebih 2 hingga 3 kali dalam 1 minggu. Tidak menentu, tergantung jumlah permintaan pesanan yang diterima. Dalam sekali produksi, biasanya digunakan 30 kg ketan dan 100 butir kelapa dan menghasilkan kurang lebih 250 buah wingko, namun jumlah tersebut tidak menentu tergantung pada besar kecilnya ukuran kelapa yang digunakan. Biasanya, pesanan meningkat ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Natal. Namun, karena pandemi, penurunan jumlah pesanan pun dirasakan oleh Pak Suharsono. Pemasaran yang dilakukan selama ini pada awalnya hanya terbatas dengan mengandalkan cerita konsumen yang pernah membeli. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi yang menuntut adanya adaptasi, terlebih masa pandemi seperti saat ini, Ibu Sundari, putri dari Pak Suharsono yang sekaligus penerus usaha ini, mulai memasarkan produk wingkonya melalui media internet, mulai dari media sosial seperti WhatsApp, hingga marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. Berikut ini keterangan dari Ibu Sundari. Ya, saya online ke Facebook, terus ke WA, semua suami juga punya sendiri. Di grup yang PKM itu dia minta tolong sama teman-temannya untuk mengangkut Tokopedia aja, Bukalapak itu aja. Tapi yang menjalankan itu temannya yang UKM. Wingko Babat Cap Spur Lokomotif ini tidak hanya terbatas dikenal di wilayah Cepu saja, melainkan sudah sampai di luar Jawa seperti Kalimantan, bahkan juga sampai ke luar negeri seperti Singapura dan Hong Kong. Biasanya, konsumen berasal dari masyarakat Cepu yang merantau ke luar kota dan menjadikan Wingko Babat Cap Spur Lokomotif
sebagai oleh-oleh andalan. Kesuksesan Pak Suharsono dalam mengelola usahanya ini tentu membuat orang lain tertarik dan ingin mengetahui resep kesuksesannya. Beliau mengatakan bahwa kesuksesannya tersebut dilatar belakangi oleh keuletan, kerja keras, dan bagaimana menjaga mutu dan rasa dari wingko produksinya. Beliau pun menyambut baik setiap orang yang ingin belajar dari usaha wingko miliknya. Menanggapi perihal adanya 3 usaha wingko lain yang kini juga berdiri di wilayahnya pun, ia merasa tidak cemas karena beliau yakin bahwa setiap orang memiliki rezekinya masing-masing. Biasa kalau umpama biasanya SMA itu mau kerja nyata itu dari kesini ya saya kasih contohnya soal-soal ini tak saya beli. Oh, ada anak-anak sekolah yang pengen belajar gitu. Iya, terus saya kasih gitu. Buka-bukaan, Pak? Iya, terus terang aja buka-bukaan. Nggak pernah tutup-tutup apa adanya. Terserah. Tidak ada yang disembunyikan. Nggak ada di sini. Semua resep terbuka. Luar biasa. Ya pengen semuanya orang maju ya, Pak ya. Kalau saya masalah saya dibikin di situ nggak masalah. Kalau saya percaya di atas. Rezeki itu ya itu aja. Harus percaya bahwa rezeki ada yang ngatur ya, Pak. Iya. Itu tadi cerita tentang salah satu oleh-oleh khas kota kelahiranku, Cepu. Semoga wingko babat cap spur lokomotif ini dapat terus menjadi jajanan sekaligus oleh-oleh khas Cepu dan tidak hilang diterjang zaman sehingga dapat menjadi bagian dari kekayaan budaya dan kuliner dari Cepu. Dari Pak Suharsono, kita juga belajar untuk terus berusaha dan ikhlas dalam melakukan segala sesuatu agar membuahkan kesuksesan.